Asal-usul Wangsa Shailendra adalah salah satu misteri terbesar sekaligus perdebatan paling menarik dalam sejarah Asia Tenggara. Nama, Shailendra, sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Shla, gunung, dan Indra, raja, yang berarti Raja Gunung. Berikut adalah narasi mengenai dari mana mereka berasal dan garis keturunan mereka berdasarkan beberapa teori utama para ahli sejarah. 1. Teori Nusantara, asli Jawa. Banyak sejarawan modern, seperti Purbajjaraka, meyakini bahwa Wangsa Shailendra adalah putra asli tanah Jawa. Asal-usul, mereka dianggap sebagai kelanjutan dari penguasa lokal di Jawa Tengah. Teori ini menyebutkan bahwa Shailendra dan Sanjaya sebenarnya berasal dari keluarga yang sama. Perpecahan, keluarga ini terbelah karena perbedaan keyakinan. Anggota keluarga yang memeluk Buddha Mahayana membentuk Wangsa Shailendra, sementara yang tetap memeluk Hindu Siwa membentuk Wangsa Sanjaya. Bukti, Prasasti Sojomerto menyebutkan nama Dapunta Selendra, yang dianggap sebagai leluhur atau cikal bakal nama Shailendra di Jawa. 2. Teori India, pendatang. Teori lama yang dikemukakan oleh sejarawan seperti Majumdar dan Nilakanta Sastri menyebutkan bahwa Wangsa Shailendra berasal dari India. Asal-usul, mereka diperkirakan berasal dari wilayah Kalinga, India Selatan, atau dari dinasti Ihvaku. Migrasi. Mereka melarikan diri ke Nusantara setelah kerajaan mereka di India kalah perang. Mereka membawa kebudayaan tinggi, sistem pemerintahan, dan agama Buddha yang sangat kuat ke Jawa. 3. Teori Daratan Asia Tenggara, Funan Kamboja. Sejarawan lain, seperti Choi Des, berpendapat bahwa Shailendra memiliki kaitan erat dengan kerajaan kuno di daratan Asia Tenggara. Asal-usul, mereka dianggap sebagai keturunan dari raja-raja kerajaan Funan, wilayah Kamboja, Vietnam sekarang. Kaitan nama, raja-raja Funan menggunakan gelar kurung Bnam yang juga berarti Raja Gunung, sama persis dengan arti nama Shailendra. Saat Funan runtuh akibat serangan kerajaan Chenla, para bangsawannya melarikan diri ke Jawa dan mendirikan dinasti baru. Garis keturunan dan kekuasaan. Siapapun asal-usul mereka, sejarah mencatat bahwa Wangsa Shailendra mencapai puncak kejayaannya melalui garis keturunan raja-raja besar berikut. Bhanu, dianggap sebagai raja pertama, berdasarkan prasasti Hampran. Wisnu, Pancapana raja yang mulai membangun fondasi kekuasaan besar. Indra, Darindra raja penakluk yang meluaskan kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Samaratungga, raja yang menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur. Ia memiliki putri bernama Pramodawardhani, yang menikah dengan Rakai Pikatan, dan putra bernama Balaputra Dewa, yang kemudian pindah ke Sriwijaya. Kerajaan asal Wangsa Shailendra adalah penguasa utama kerajaan Mataram kuno, Medang, di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Mereka menjadikan dataran Kedu dan sekitarnya sebagai pusat peradaban Buddha yang paling megah di dunia pada masanya. Setelah konflik internal dengan Wangsa Sanjaya, Rakai Pikatan, garis keturunan laki-laki Shailendra, Balaputra Dewa, kemudian beralih menjadi raja di kerajaan Sriwijaya, yang menjadikan Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Kehebatan Wangsa Shailendra adalah kemampuan mereka untuk memadukan budaya lokal Jawa dengan nilai-nilai universal agama Buddha, yang puncaknya bisa kita lihat pada kemegahan Borobudur. Apakah Anda ingin saya menceritakan lebih dalam tentang tokoh Balaputra Dewa, sang Pangeran Jawa, yang akhirnya menjadi raja besar di Sumatera? Tulis di kolom komentar.